Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Dikisahkan tentang seorang pemuda penggali makam yang suka mencuri kain kafan seorang gadis yang baru dikuburkan. Namun saat itu membuat nafsunya bangkit. Entah apa yang difikirkannya, pemuda itu lalu menyetubuhi jasad gadis itu hingga ia menyesali perbuatannya dan menangis di hadapan Rasulullah SAW. Simak kisahnya hingga selesai. Sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tanda subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video bermanfaat dari channel ini. Di suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Jadi bertanyalah Rasulullah SAW, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ada seorang di muka pintu ini yang sudah membakar hatiku." Berkata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, bawalah ia masuk." Lalu Umar membawa pemuda yang tengah menangis itu masuk. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, saya telah melakukan dosa yang besar. Saya sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat murka kepadaku." "Apakah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kamu membunuh jiwa yang kamu tidak ada hak membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Allah akan mengampuni dosamu meskipun sebesar langit dan bumi serta bukit-bukitnya." "Wahai Rasulullah, saya sudah lakukan dosa yang lebih besar daripada langit dan bumi serta bukit-bukitnya." Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Apakah dosamu itu semakin besar dari Al-Kursi?" "Dosaku lebih besar." "Apakah dosamu semakin besar dari Al-Arsy?" "Dosaku semakin besar." "Apakah dosamu lebih besar daripada maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Maafnya lebih besar." Sesungguhnya tidak bisa mengampuni dosa besar kecuali Allah yang Maha Besar dan yang Maha Pengampun. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Katakanlah wahai pemuda, dosa apa yang sudah engkau lakukan?" "Saya malu akan memberitahumu ya Rasulullah." Rasulullah kemudian bertanya dengan kuat, "Beritahu saya apa dosamu itu?" "Begini ya Rasulullah, kerjaku adalah penggali kubur. Saya sudah melakukan kerja menggali kubur selama 7 tahun. Di suatu hari, saya menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansor. Setelah saya menanggalkan kain kafannya, saya tinggalkan ia. Tak jauh saya meninggalkannya, jadi naik nafsuku. Oleh karena tidak bisa menahan nafsu, saya kembali pada mayat itu. Lantas aku pun menyetubuhinya. Setelah saya memuaskan nafsu, saya tinggalkan dia. Belum jauh saya mendengar dari situ, tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, 'Celaka benar Anda wahai pemuda. Bukankah Anda merasa malu pada Tuhan yang bakal membalas pada hari pembalasan kelak? Apabila tiba masanya, setiap orang zalim bakal dituntut oleh orang yang teraniaya. Kau biarkan saya telanjang serta kau hadapkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi junub.'" Usai Rasulullah SAW mendengar cerita dari pemuda itu, dengan segera Rasulullah SAW bangun sembari bersabda, "Hai orang yang fasik, memang layak Anda masuk neraka, dan keluarlah kamu dari sini." Sepanjang 40 hari pemuda itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat malam ke-44, ia melihat ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, Tuhan para Rasulullah, Nabi Adam dan udara, bila Engkau sudah mengampuniku, mohon beritahu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bila tidak, kirimkanlah pada saya api dari langit dan bakarlah saya di dunia ini, dan selamatkan saya dari siksa akhirat." Tidak berapa lama selepas momen itu, turunlah malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah SAW. Selepas memberikan salam, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu berikan salam padamu." Jawab Rasulullah SAW, "Dialah as-salam, daripadanya lah salam, dan kepadanya lah semua keselamatan." Allah bertanya, "Apakah Anda menjadikan makhluk?" Dia adalah Allah yang menjadikan segala makhluk. "Adakah Anda yang memberi rezeki pada makhluk?" Dialah Allah yang memberi rezeki pada saya dan makhluk-makhluk lainnya. "Apakah Anda berikan taubat pada mereka?" Dialah Allah yang terima taubat dariku dan dari mereka. Allah berfirman, "Maafkanlah hambaku itu, karena aku sudah memaafkannya."
Lalu Rasulullah SAW memanggil pemuda itu dan menjelaskan padanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya dan memaafkannya. Sahabat yang beriman, Nabi pernah mengalami hal seperti itu dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang mencela dan mengolok-olok mereka yang notabene suka berperilaku kasar, gemar mengerjakan dosa, atau juga tidak pernah beribadah. Ketahuilah bahwa mereka bisa saja bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka telah berubah untuk tidak lagi mendekati dosa, maka bisa jadi mereka lebih baik dari kita yang mengaku setiap hari berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا